Anxiety disorder itu sebenarnya itu kecemasan berlebih gitu kan. Takut keluar rumah, takut keramaian, takut mati, badan lemes, jangan menghukum diri sendiri katanya. Kata si dokternya. Iya. Kecuali yang dua, hindari malaikat dari depan mata gitu. Semakin dilawan semakin menjadi gitu. Cara berdamainya dengan cara Ya berdamai aja, misalkan gini, saya ketika ente meriang, naon sih meriang aing anxiety gitu kan. meriang mah level aing. Balik lagi, sekarang lagi di luar. Kemarin aku udah bilang kalau ternyata bikin video sendiri itu susah banget karena harus ngedumel sendiri, kayak asik di kepala sendiri gitu. Nah kebetulan malam ini malam minggu, kita lagi di luar, ini jam 10:30, suasana luar pasti berisik banget. Cuman kita tadi ngobrol-ngobrol, terus kita mikir ya gimana ya kalau dimasukin ke video, mau nggak katanya. Ini tuh Reja, orang pertama yang aku punya rencana bikin YouTube sama dia sebetulnya. Waktu itu di bahasa cinta yang ente balik Jo. Nah ternyata videonya udah banyak sekarang di YouTube Jo. Udah ada yang nonton juga alhamdulillah. Berapa? Dua. Reja tuh temen, dia ceritain Jo, kita temen apa, cerita. Jadi intinya kita tuh temenan, kenal tuh dari SMA kelas 2 ya. Satu kelas awalnya. So kelas 1 kita musuhan. Karena persaingan antar geng. Ya akhirnya selama tahun 2013 ya. Pokoknya udah 11 tahun. 11 tahun lah sampai sekarang teman gitu. Alhamdulillah. Kita udah tahu semuanya ya. Baik buruk. Kita semua udah tahu. Dan Reja ini adalah orang yang dulu gila banget. Kita tuh gila banget dulu. Pokoknya. Di kelas maksudnya. Duduk paling belakang. Malam ini kita akan ngomongin tentang anxiety disorder. Mungkin untuk sebagian besar orang nggak ngerti apa sih itu, penyakit apa sih, kata apa sih, makanan apa sih, mungkin kan? Karena kan beberapa orang nggak ngerti dan pemahamannya belum sampai ke sana. Tapi ternyata di sekitar kita mungkin ada beberapa yang mengalami itu. Banyak banget. Cuman nggak terbuka karena ya intinya gimana ya, rasanya malu kayak gitu. Nah di sini Reja akan bercerita, kita akan ngobrol tentang pengalaman pribadi lah intinya ini. Karena dia merasakan sendiri. Tolong ngomongnya agak keras ya karena ini di luar. Kita bebas aja mau ngomong bahasa Sunda, bahasa Indonesia, mau ngerokok, mau ngapain bebas. Anxiety disorder kenapa? Anxiety disorder itu sebenarnya itu kecemasan berlebih gitu kan. Yang diakibatkan awalnya di asam lambung. Oke, terus? Jadi intinya gini, kecemasan berlebih. Semua orang tuh pasti mempunyai kecemasan, cuman yang berlebihan gitu. Sehingga berada di level yang mengganggu kehidupan sehari-hari gitu. Contoh berlebihnya? Ya. Jadi ketakutan tuh yang di luar logika, kayak takut kematian, takut keramaian. Iya. Misal kita lagi di tempat ini ramai banget kan? Iya. Jadi bawaannya kayak pusing, ketakutan gitu, kelengan. Pusing, mual nggak? Maksudnya kayak mual enggak sih, kayak gimana ya kayak ya pusing aja, kelengan gitu. Panas badan? Panas enggak, cuman lemes gitu. Setiap di tempat ramai Jo? Setiap ramean ya. Maksud merasa tidak nyaman? Sama mengganggu aja gitu. Terus takut mati ya. Takut mati itu seolah-olah kita tuh malaikat ada di depan mata gitu. Setiap saatnya? Apa saat-saat tertentu? Saat-saat tertentu sih, gas siap setiap hari, cuma ada waktu. Paling misalnya terjadi tuh tiap malam gitu. Malam? Iya. Berarti kan waktu tuh ada pagi,
siang, sore, malam. Iya. Nah, Cuman paling kerasa sering itu tiap malam. sebelum tidur. Iya. Apa Belum tidur bisa. maksudnya perasaan takut mati anu dirasakan ku ente? Kumaha rasana gitu, Jo? Kan orang tidak mengalami itu ya. Orang hayang apa? Kumaha sih rasana takut mati gitu. Anu di kepala ente, di hati ente. Jadi seolah kita tuh mau mati gitu. Malaikat tuh seolah tinggal 1 jengkal. Dekat banget lah ya. Nggak dekat dia. Ya bawaannya lemas, ketakutan lah gimana gitu mau mati gitu. Paling itu lamanya 15 menitan sih. Oh, Jadi kumatan gitu. jadi bukan yang lama gitu. Bukan. Cuma 16 menit itu menyiksa sekali ya. Yang menyiksa, mengganggu sekali. Ente bentar, sebelum kita lebih jauh, maksudnya kan orang penasaran. Sebenarnya orang nyaho ceritanya Jo. Cuman ya kita dramatisir aja lah ya. Awal mula kan sebelum merasakan itu pasti ayah kejadian atau ayah awal mula ya kan. Awal sebabnya. Penyebabnya apa? Nah, anu dirasakan ku ente penyebabnya teh kenapa sih kok bisa kayak gitu? Awalnya sih dari serangan panik sih waktu kerja. Oke. Jadi waktu kerja tuh saya ngerasa kepanikan, ketakutan. Pada saat itu saya kerja sebagai sales di salah satu perusahaan gitu. Saya tiba-tiba merasa panik tuh, ketakutan, kayak mau jatuh, mau pingsan, jalan sempoyongan, pandangan kabur, pusing, jantung berdebar, ya udah gak karuan lah intinya gitu. Akhirnya saya sampai masuk ke puskesmas waktu dulu. Itu pas di jalan Di tempat di lapangan. ente ke puskesmas sorangan sendiri. Diantar sama tukang parkir waktu dulu itu. Oh, Minta tolong. awal mula merasakan itu Ya, di jalan justru, di jalan. bukan di rumah. Bukan. Terus kumaha kata dokter kumaha? Ya kata dokter ya ini asam lambung katanya. Asam lambung, karena asam lambung teh mah ya turunan Iya, mah. turunan tina mah kalau nggak salah gitu kan. Yang anehnya itu emang gini. Ketika saya di puskesmas kan saya tiduran gitu. Nggak tahu kenapa hilang gitu. Jadi sehat kembali gitu. Si asam lambung itu. Ya dari saya itu jadi gak yang awalnya panik, ketakutan itu jadi enak aja gitu. Mungkin karena ente ngerasa di puskesmas itu tempat aman dan nyaman, Kayak gitu. sehingga ngebuat psikologi ente kayak ngerasa terjaga jadi gitu. relax Ngerti nggak? lagi gitu ya. Terus kata dokter asam lambung. Asam lambung ya. Tindak kan ente di puskesmas, berarti ada tindakan dong. Tindakan Yang diberikan dokter ke ente, cuma obat mah aja gitu asam lambung. dokter ngomong ke ente mah. Ya bilangnya gitu. Katanya ini asam lambung naik katanya. Cuma gitu doang, udah kasih obat, suruh pulang gitu. Sebelum ente merasa asam lambung, ente punya riwayat penyakit anu berhubungan tuh? Nggak ada sih. Faktor eta disebabkan naon? Asam lambung eta disebabkan naon? Sebabnya apa gitu? Saya tuh sebenarnya waktu dulu tuh bingung sebabnya dari apa. Cuman kesini setelah saya lihat channel, ternyata penyebab dari pikiran. Channel YouTube. Iya. Ini umum. Ya bukan loh. Jadi gini, asam lambung tuh saya pernah dengar dari YouTube, bahkan dari dokter juga. Penyebab utamanya tuh 80% dari pikiran, 20% dari sisa makanan gitu. 80% pikiran, Iya, penyebab asam lambung itu 20% makanan. Iya. Oh, berarti pikiran berpengaruh sekali. Pengaruh ya. Terus ente ke dokter kan? Ke dokter ya. Langsung sembuh. Ya sembuh ya. Berarti udah tidak terjadi apa-apa lagi Iya. dong harusnya. Iya. Terus Kita pulang ke rumah, akhirnya pulang ke rumah, suruh pulang ke atasan saya. Malam tuh ngejadi lagi, kumat lagi. Oh, kerasa deh. Kerasa gitu ya. deh. Terus ente kamu Ya ke dokter umum lah datang. Yang beda dokter, soalnya kan waktu di lapangan kan beda, jauh dari rumah gitu. Iya. Terus kata dokter umum? Dokter dekat, ya sama diagnosis saya asam lambung, kasih obat lagi dengan resep yang berbeda. Berarti dalam satu hari ente kedua dokter. 2 dokter lagi. Pertama siang, kedua malam. Iya. Obatnya sama apa beda? Beda resep. Sembuh. Ya justru itu, jadi saya tuh nggak sembuh. Saya waktu dulu tuh
2 hari dikasih SKD, cuman perasaan masih kayak gini, gak mungkin masuk. Akhirnya berobat lagi ke dokter yang lain, jadi saya pindah-pindah dokter intinya gitu. Selama ente menjalani pengobatan asam lambung, ente ke berapa dokter? Kurang lebih ya banyak sih, kayak ada 7 lah sampai 10 ada, lupa lagi sih. Setiap dokter beda-beda obat. Beda obat, cuma diagnosa sama. Oh, asam lambung. Iya. Terus kan ente teh apa li bahwa ente teh aduh sakit naon sih? Anxiety. Terus ente apal bahwa ente anxiety dari mana? Dari dokter yang terakhir. Jadi dokter menjelaskan bahwa saya itu terkena anxiety disorder dan asam lambung katanya. Jadi komplikasi. Jadi berkaitan gitu. Bukan berkaitan, jadi satu paket lah gitu. Orang yang asam lambung pasti anxiety tuh. Itu. Orang yang anxiety pasti asam lambung. Pasti asam lambung awalnya. Iya. Kayak turunannya gitu ya. Kayak turunnya. Ketika ente datang ke satu dokter, ganti dokter, iya. ganti terus dokter. Aku apal banget sejarah ente. Dari awal ente sakit sampai sekarang lah. Iya. Selalu ngedengerin cerita, kita selalu berbagi banyak hal. Salahan ente gitu percaya kan. Awalnya nggak percaya. Karena kayak gini, bohongan. Kayak penyakit bohongan. terkesan gak masuk akal. Iya. Masalahnya. Oke lah kalau ente tipes, ente turun berok. Berarti kan secara fisik terlihat bahwa ada sesuatu yang salah di diri ente. Ente panas, ente demam, ente meriang. Ketika ente sakit anxiety, awalnya orang tidak menganggap ente serius karena naon sih cari perhatian mungkin gitu kan. Iya. Dan bukan cuma orang Jo, ternyata beberapa orang juga, teman-teman juga berpikir kos gitu ngerti nggak sih? Ngerti. Nah, kayak lebay lah. Karena memang penyakitnya nggak umum kan. Nggak umum, ya. Terlebih kita hidup di sebuah desa desa yang intinya gimana ya? Lah paling. Nah, gitu pernah mikir tuh ya. Sebetulnya dina kepala ente ya. Apakah ia adalah gangguan spiritual gitu? Malahan pernah gitu kan datang ke salah satu ya istilahnya kayak cek sunata pananyaan gitu kan, orang pintar. Pernah datang, katanya ini kena sihir. Ya tambah udah cemas, takut, pingin berobat sembuh, dibilang kayak gitu, tambah panik, tambah cemas. 3 kali datang ke sini katanya. Apa? 3 kali datang ke sini katanya. Karena kena sihir. Ya. Akhirnya datang ke sana udah 3 kali ya akhirnya 0 besar gitu kan. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ente keperawatan medis, keperawatan non medis ya. Lebih banyak mana? Imbang sih. Tadi kan ente ngomong 10 dokter, iya. Kurang lebih berarti ente 10 virtual ada banyak dan menggunakan metode yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda ya. Oke. Soalnya kan itu tuh merupakan segala bentuk ikhtiar ya. Ikhtiar. Tidak terlepas dari apapun pandangan orang-orang terhadap itu, tapi memang itu bentuk ikhtiar yang kita lakukan di sini khususnya ya, di daerah kita gitu. Soalnya tentang penyakit ini daerah ini masih minim sekali gitu pengetahuannya gitu kan. Karena jarang. Pertama jarang, kedua orang-orangnya juga yang terkena ini ya terbuka, termasuk saya sendiri. Cuma orang tertentu aja yang tahunya gitu kan. Nah ini kan bakal ditayangin, insya Allah bakal ditayangin. Ente ridho telah mau jadi tayangin. Ridho salah. Itu masalah berarti. Masalah. Karena itu kan yang ente rasakan dulu. Sekarang kan beda lagi. 1,5 tahun yang lalu lah ya. Itu 1,5 tahun lah. Awal tahun 2020 pas awal corona menyerang Indonesia. Awal tahun 2020 lah ya. Nah, Job, setelah ente mengetahui bahwa ente anxiety, tindakan ente masih tetap ke dokter umum, apa ke dokter spesialis, apa ke psikiater, ke psikolog gitu? Awalnya sih si dokter umum pernah menyarankan saya suruh ke psikiater. Bentar, psikiater kan bisa ngasih resep obat. Iya. Psikolog ya curhat-curhat gitu kan, ngobrol. Ente berarti ke psikolog bisa ngasih obat. Psikiater. Oh, psikiater yang bisa ngasih obat. Nah, terus? Ya di sana dibedah lagi tentang diri saya. Saya waktu dulu tuh konsultasi kurang lebih selama 1,5 jam sama dokter.
curahkan semua unek-unek yang ada di saya. Dokter umum. Dokter enggak, psikiater ya, spesialis. Akhirnya terdapat diagnosa lah yang itu namanya anxiety disorder itu dari sana. Oke, terus tindakan selanjutnya? Ya saya dikasih resep obat gitu kan. Ya kata dokter yang pertama ini awalnya kesalahannya itu 3, pola pikir, pola makan, pola hidup. Pola pikir, Pola makan, pola hidup. pola pikir kenapa? Jadi saya tuh kan kerja saya sebagai sales, ya mungkin ada tekanan gitu kan. Tiap ada masalah saya suka bawa ke rumah. Masalah Jadi kerjaan, gampangan ya. masalah kerjaan dibawa ke rumah. Iya, jadi ya gitu. Pola makan? Pola makan gak teratur gitu kan. Pagi-pagi saya makan gorengan, Oh. siang makan mie ayam, nasi baru malam Jadi sehari itu sekali makan nasi. sekali ya. Bisa jadi itu yang ngejebabin mah. Itu jadi asam lambung iya. Mah gitu kan. Iya. Terus terakhir pola hidup? Pola hidup ya saya hidupnya suka begadang. Misalkan tidur jam 2, jam 3 pagi harus kerja gitu kan. Apalagi di saat bulan-bulan puasa yang bergadang gitu kan. Ngerti. Apakah setelah ente menonton di YouTube, Jo? Pasti ente kan apa penyebab orang-orang di YouTube tuh nggak? Sarua tuh 3 hal eta anu mendasari penyakit eta. Sama sih kebanyakan itu. Kebanyakan ada ini penyakit pikiran. Penyakit pikiran. Iya. Berarti yang bisa menyembuhkan diri ente, pikiran ente. Diri sendiri, cuman gas gampang membalikan telapak tangan gitu. Ada prosesnya gitu. Mungkin ya. Kalau penyakit fisik bisa disembuhin dengan obat, dengan olahraga. Penyakit pikiran bisa disembuhin dengan ya kita ngobrol dengan psikiater, psikolog. Tapi yang menentukan kita mau sembuh atau enggak ya diri kita pasti. Diri kita ya. Dorongan dari pemikiran dan keinginan kita. Obat-obatan tuh hanya sekedar Kayak alat gitu. Kayak alat cuma penenang sesaat gitu. Selebihnya kita yang itu ya apa yang nyembuhinnya gitu. Duit terus habis berapa, Jo? Ya, gak tahu lah, udah banyak sih. Mulai dari obat dokter, obat herbal, udah gak tahu, udah banyak. Yang dirasakan ya mungkin ini pertanyaannya tidak teraturnya Ya. karena memang kerasa penasaran gitu Iya. kan. Ingin tahu supaya berbagi ya bisa kealamanku usaha kan orang bisa berbagi gitu ya. Ketika ente merasakan eta disorder anu dirasakan ku ente apa, Jo? Ya kayak tadi kan, ketakutan berlebih. Takut apa contohnya? Ya takut keluar rumah, takut keramaian, takut mati, badan lemes, kelayangan, mata buram, banyak lah sensasi gitu. 1000 sensasi. Ente itu merasakan itu dalam satu waktu. Ya berbeda-beda sih. Kadang sekarang lagi pandangan lagi kabur, tapi nggak minus gitu kan. Kadang jam berikutnya kelayangan. Oh, gantian ya. Jadi ganti-ganti gitu. Terus Jom cerita coba Jom maksudnya supaya berbagi gitu. Kalau ceritain sih panjang, cuman ini hanya sepintas aja ya. Ya gitu. kita main di permukaannya doang lah ya. Iya. Jangan sampai masuk terlalu dalam kecuali mungkin ya ente mau bercerita sendiri gitu kan. Karena terkesan terlalu sensitif Iya. sekali gitu kan. Waktu juga udah terlalu malam. Ada Jom. Iya mah jujurnya dari pertanyaan dari bukan lubuk hati dari keresahan. Ente ada 2 pertanyaan. Ente indigo tuh. Indigo itu sih. Oke, terus ente pernah main spiritual tuh sebelumnya? Kayak ente Spiritual maksudnya main spiritual gimana gini, maksudnya? Kayak ente pengen ilmu sesuatu tapi si ilmu itu tuh nggak bisa ente capai sehingga menyebabkan ente suges ente. Enggak sih. Gimana gitu? Ngerti tuh sih karena pertanyaan lo? Ngerti, cuman enggak seperti itu. Enggak. Karena alasan kenapa ngomong nanya kayak gitu, Jom. Merasakan bahwa ini tuh sugesti, Jom gitu. Ini sugesti tapi sugestinya kuat. Nah, kalau ente ngerasa ngelihat malaikat ya bisa jadi ente indigo ketika ada makhluk apa dan ente membayangkan itu malaikat misalnya gitu. Kayak bukan indigo sih sebenarnya, itu kayak ilusi gitu.
sesuatu hal yang belum terjadi udah kepikiran. Seperti takut keramaian kan, takut. Jadi saya tuh ketakutan, padahal takutnya takut apa gitu kan, tempat ramai gitu kan. Apakah ngaruh nggak takut karena waktu itu lagi zaman corona, terus ente takut corona? Sempat ada ngaruh, takut tiba-tiba pasien jalan, disangka corona, bisa jadi gitu kan? ya, nggak ada yang nolongin gitu. Ya. Sebetulnya ya, takut kematian tuh kan bagus, ya kan? Cuman Jadi ya ingat Tuhan lah. ya paling nggak ngebuat hidup kita sedikit lebih baik lah ya. Iya. Cuman kalau takutnya sudah ada di level yang mengganggu, ya kumanya Ya, merusak tuh sih Jom, karena karir ente, karena kehidupan ente merusak tuh. ya merusak lah. Seperti saya kerja, saya sangat mengganggu sekali. Saya kan kerja di lapangan gitu kan, sangat mengganggu gitu, gak nyaman. Misalkan saya lagi kerja, saya kan kerja sebagai sales, datang ke toko-toko gitu kan. Kadang lagi kumat kan, saya suka bingung gitu kan. Malahan si toko suka nanya, wajahnya pucet. Nah itu lagi kumat gitu kan. Terus ente menyikapinya dengan cara apa? Ya saya diam dulu, paling tarik napas, santai, baru relax. Akhirnya ya bilang ke si toko ya, nggak apa-apa bu, saya bilang. Kurang tidur ya, alasannya kemana aja lah. Tapi gitu. lama-lama karena tukang toko ngeh tuh bahwa Ya taunya ya saya cuma bilang asam lambung aja sih. Soalnya kalau disebut anxiety disorder, kecemasan berlebih, pasti tambah bingung gitu. naon sih gitu. Naon sih tambah sama benar gitu. Jom, setahun setengah Ya. dari pertama kali ngerasain. Sekarang kan September nih, awal 4 September 2021. Ente merasakan perubahan tuh. Misal kayak kayaknya udah sembuh deh. Ente gitu tuh. Ya perubahan ada sih, nggak kayak dulu. Waktu dulu kan tahu sendiri kan. Saya sampai 1 bulan ngurung di rumah kan. Iya. Di Gak kamar gitu ya. Gak keluar rumah gitu kan. Saking takutnya. Malahan kerja juga sempat mau resign gitu kan. Cuma setelah saya lihat, ya baca-baca artikel lah, buka sosmed, ternyata penyakit ini harus istilahnya harus gimana ya? Jangan dibawa apa namanya? Jangan kebawa arus sama penyakit ini gitu. Harus bisa Kayak lingkaran setan gitu ya. kayak lingkaran situ, iya. Misalkan gini, kita takut keluar rumah, kita harus berani maksakan keluar rumah gitu kan. Oh, jadi dilawan dari diri kita sendiri. Iya gitu, dilawan. Kalau takut kematian ngelawannya dengan cara Ya saya berdoa aja, kayak baca apa ya, kalau orang Islam kan kita istighfar gitu kan, baca apa aja gitu. ngaruh nggak karena tingkat spiritual ente? Yang misalkan di usia kita ya, kadang kita ya kita beribadah tapi belang betong. Nah, setelah ente mengidap atau merasakan penyakit tersebut, ngaruh tuh karena tingkat spiritual ente. Ya ngaruh sih, jadi gimana ya sekarang, jadi kehidupan tuh gimana ya, menjadi lebih baik lah Secara spiritual. ya, secara spiritual, secara kehidupan lah. Yang awalnya suka begadang, akhirnya nggak begadang, makan teratur, jadi pola hidup sehat digunakan lagi gitu. Ente kan berhenti ngerokok, Ya, sempat berhenti ngerokok. Ya. Terus kenapa harus ngerokok lagi, Jo? Padahal orang-orang pengen berhenti ngerokok. Ini pertanyaan recehnya. Iya. Tapi memang, kenapa sih harus ngerokok lagi? Gitu? Awalnya sih jenuh kan, nggak biasa ngerokok ya jenuh gitu kan. Akhirnya coba-coba, ya malahan sempat tanya ke dokter kan, dok pantangan apa aja sih yang kayak gini, penyakit saya ini yang nggak boleh dimakan. Si dokter cuma 2 bilang, asam lambung itu dari pikiran, makan aja apa yang Anda mau. Oh, dibebasin sekarang. Dibebasin. Jadi nggak ada pantangan, nggak boleh Iya. makan ini. Jangan menghukum diri sendiri katanya. Kata si dokternya. Iya. Kecuali yang 2, hindari dulu kopi sama soda. Akhirnya saya nurut. Minuman berarti itu ya? Ya soda. Minuman. Iya kayak soda, kayak soda, kopi gitu. Terus si dokter berarti ente kan tengah rokok.
ngerokok dewe gitu tuh. Ya itu lah. Oh, ente mah ngerokok mah karena keputusan ente sendiri. Jalan sendiri ya. Coba-coba jadi gini, misalkan kalau misalkan gak cocok nih, saya ngerokok gak cocok, pasti kumat gitu kan. Ngerokok Iya. nggak cocok. Maksudnya nggak cocok aku mah aja. Gak cocok jadi gini, misalkan gini, kayak makanan kan ada yang gak cocok misalkan kan kayak orang yang lagi asam lambungnya tinggi, yang benar-benar kayak penyakit GERD lah, makan gorengan setelah 30 menit langsung kerasa itu seperti perut kembung, sesak napas gitu kan. Kalau saya udah ngerokok ternyata nggak kenapa-napa gitu kan, ya akhirnya dilanjut aja gitu. Oh, awalnya nyoba nih kalau nyoba gitu kan. Kalau ngerokok gimana reaksinya? Iya, kalau kumat saya gak ngerokok lagi gitu. Karena emang awalnya juga setelah berhenti berapa bulan? 4 bulanan lah. 4 bulan. Memulainya juga dari rokok-rokok kecil gitu ya. Iya. Yang kayak harus terbiasa dulu. Kayak makan juga saya pernah gitu. Coba-coba makanan kayak gorengan gitu kan. Awalnya saya nggak makan gorengan. Nah kan karena ada umum kan dilarang makan gorengan, makan yang pedas, yang asem. Ya menyiksa lah intinya. Banyak larangannya gitu. Akhirnya ya saya coba-coba, ternyata saya nggak apa-apa gitu kan. Oke, nanti kita edit ini udah mau sejam. Nanti kita edit. Biar nggak terlalu lama. Karena memang ada beberapa hal yang terlalu sensitif sehingga kayak boleh nggak ya ditayangin gitu kan. Jadi agak ragu. Jo, ente merasa sembuh nggak? Ya, sekarang sih 90%-an udah lumayan. Udah nggak nyelek-nyelek lagi gitu. Biasanya kan tahu sendiri kalau lagi nongkrong gini kan biasanya pengen pulang. Iya. Kayak pulang yuk. Gini, kayak aku selalu memperhatikan dia kayak gini, kayak gelisah kayak iya, kayak emang gitu gelisah, kayak gak nyaman, kayak gitu. gitu ngerokok kan. juga kan gak dinikmati Iya. gitu kan. Nah, berarti setelah perjalanan panjang ente melakukan pengobatan medis, spiritual dan yang lain-lain lah ya, ente merasakan kesembuhan ente 90% aja nah. 10% nya lagi berarti tinggal proses pemulihan harus. Pemulihan ya. Orang sempat berpikir apakah mungkin pemulihan dengan cara menikah? Iya kan maksudnya iya lah Jong. Ya, Ente pernah mikir itu sih? Bisa jadi sih. Ya bukan berarti kita apa ya? Iya. Menikah biar sembuh, enggak maksudnya. Iya. Emang gini dokter menyarankan gini pernah. Saya terakhir waktu bulan kemarin kontrol ke dokter. Karena dokter coba kamu cari cewek buat temen chattingan katanya. Biar hormon endorfin kamu terbuka katanya. Sangat hormon kebahagiaan endorfin. Iya. Bisa enggak? Soalnya bisa menyembuhkan kata dokter. Saya bilang, ya dokter saya nyari dulu ceweknya. Bisa jadi dengan cara main game, olahraga. Ya olahraga sih. Terusnya kalau main game sih agak dilarang gitu kan. Karena ente butuh pemacu adrenalin gitu. Yang butuhkan tuh adrenalin pun saya itu sekarang kan adrenalin ini. Oh, adrenalin banget ya malahannya. Salah lah. Harusnya ini masalah hormon tuh endorfin, hormon butuh kebahagiaan dari iya. Dari manapun lah. Dari manapun ya. Nah, berarti yang ya bisa lah nanti DM Reja lah perempuan. Dia udah siap nikah soalnya. Terakhir Job. Terakhir. Ini akan panjang banget. Ini kita baru main di permukaan. Mungkin nanti kita akan nanya tips-tips. Ya apapun lah ya. Apapun ada. Kalau Reja bersedia. Tapi kemungkinan gini, Reja mau punya channel YouTube kan. Jadi dia akan bercerita tentang A sampai Z, 1 sampai 100 tentang keresahan dia, penyakit yang dia rasakan, untuk berbagi terhadap teman-teman yang mungkin sekarang sedang berjuang melawan itu. Sehingga ada motivasi bahwa oh ternyata Reja juga sembuh loh gitu. Oh ternyata hidup tuh ngasih kesempatan yang berbeda loh gitu kan. Kalau kita mau ngelawan itu gitu kan. Karena gini Jom, kata salah satu guru, kalau kita lagi berantem, kita belum kalah. Kalau kita masih bisa mukul, sebabak belur apapun kita, sehancur apapun kita belum kalah. Kalau kita udah nggak bisa mukul, baru kita kalah. Nah itu pelajarannya itu Jom. Ketika ente terus melawan penyakit ketika ente melawan keadaan hidup lebih baik, ente pasti menang gitu. Dan sekarang ente menang Jom.
Cuman tinggal 10% yuk ti awewe. Ti awewe. Ti awewe. Oke, terakhir Jo. Coba dong kasih tips itu kayak motivasi atau apalah bahasanya ke teman-teman yang mungkin sekarang sedang berjuang melawan itu. Maksudnya secara kita akan bantu secara doa sebisa mungkin kita ya untuk kesembuhan semuanya, untuk semesta selalu menjaga kita gitu. Cuman kan dari ente yang lebih ngerti. Kudu kumasi pola pikirna ngelawan si bedebah ya kumasi gitu. Ya intinya harus berdamai sih dengan anxiety itu. Karena untuk menghentikan kayak anxiety itu kan penyakit. Sebenarnya jangan dilawan gitu. Lebih tepatnya berdamai. Karena untuk menghentikan peperangan kita itu harus berdamai. Karena kalau kita melawan sebenarnya akan menjadi gitu kan. Kan perang terus ya? Iya. Kita akan kuat. Pikiran semakin dilawan semakin menjadi gitu. Cara berdamainya dengan cara Ya berdamai aja. Misalkan gini, saya takut keluar rumah. Ya saya paksain keluar rumah, tapi dengan istilah gini. Saya pasrah, ikhlas gitu kan. Apapun yang terjadi, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. ya kayak gitu kan, ketentuan Iya. Allah. Karena yang kita yakini Allah ngasih penyakit beserta dengan obatnya pasti menurunkan ke bumi itu ya. Iya. Mahal mungkin tepuguh-puguh penyakit tanpa obat kan. Benar. Dan orang-orang seperti Reja, seperti teman-teman yang mungkin juga merasakan adalah orang-orang pilihan karena ini tuh nggak mudah Jom. Ya kalau tipes mah ya memang jangan sampai tipes, cuman kalau tipes ya tipes lah, oke lah gitu kan. Cuman kan kalau ini kayak anjing bukan cuman sekedar fisik tapi mental gitu. Mental, ini pesan hubungannya dengan mental sih ini. Gangguan pikiran gitu. Dan bener kata omongan ya. Allah ngasih cobaan tuh memang berdasarkan kemampuan manusia gitu. Karena kalau mungkin si penyakit ini dikasih ke orang atau ke teman-teman yang cupu yang lain pasti mah ya ada kemungkinan gak kuat lah. Berarti ente teh salah satu orang pilihan yang kuat Jo. Mudah-mudahan amin. Dan setelah ini ente akan lebih kuat. Amin. Kan menghadapi hidup. Bakal gila ketika ente meriang. Naon sih meriang aing anxiety gitu kan. Meriang mah ke level aing. Nah, dulu nggak bisa kita bercanda kayak gini Jo. Tentang ini sekarang kita udah bisa menertawakan ini. Karena rasa sakit, dari rasa sakit apapun, ketika kita sudah bisa berdamai dengan semua keadaannya, setiap hal yang sudah terjadi itu bisa ditertawakan. Ketawakan. Tapi kita ketawa sendiri malahan kan. Iya, kunaon sih dulu kayak gini iya. kunaon sih Takut kamar mandi, takut apa sih takutin kan? Terus sekarang kan gitu, ketawa sendiri gitu kan. Iya. Dia bisa berdamai dengan keadaan tuh dengan salah satunya bisa menertawakan kejadiannya Jom. Mantep Jom. Oke. Mungkin kelanjutannya kayaknya sih akan ada di YouTube Reja. Udah kali ya. Udah. Ada lagi nggak yang mau diomongin? Ya paling cuma saran saya buat penderita asam lambung, anxiety disorder ya. Ya intinya kita itu harus sabar, ikhlas, pasrah. Yang takut keluar cobalah keluar minimal keliling komplek kah, jalan-jalan gitu kan. Yang takut sendirian bisa temenin sama temen gitu kan, atau keluarga terdekat. Ya intinya salam sehat aja lah dari saya. Mudah-mudahan kita semua beri kesehatan seutuhnya. Amin. Mantep Jom. Bangga sekali Jom menjadi salah satu bagian dari hidup ente. Karena ente sekuat ini gitu. Orang kan sempat berpikir bahwa cupu. Ternyata enggak.